Selamat pagi, siang, malam. Kami akan implementasikan proyek POS pemberian informasi dengan sistem pencarian abstrak jurnal berbasis TF-IDF dan Consent Similarity. Perkenalkan, nama saya Patrick Sinduputra Pertama dengan NIM 031. Saya Rama Santar dengan NIM 026. Saya Gregorius Alan dengan NIM 003. Di sini deskripsi proyek kami. Proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem informasi yang mampu menampilkan dokumen dalam hal ini abstrak jurnal ilmiah yang paling relevan berdasarkan kata kunci atau query yang diberikan oleh pengguna. Latar belakang ini Latar belakang dari proyek ini adalah pertumbuhan pesat jumlah dokumen ilmiah seperti jurnal, artikel, dan publikasi akademik yang disertai dengan secara digital sehingga diperlukan di sebuah sistem pencarian yang cepat, akurat, dan efisien untuk membantu pengguna menemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, di sini ada scaffolding, mengubah semua huruf menjadi huruf kecil untuk konsistensi data, kemudian stop block removal, menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna signifikan dalam pencarian, misalnya yang, dan, adalah. Kemudian ada stemming, menggunakan kata ke bentuk dasarnya, menggunakan pusat pustaka sastrawi, sehingga kata-kata seperti berlari, berlari-lari, dan lari-lari, semuanya dikembalikan ke bentuk dasar lagi. Setelah proses pembersihan teks selesai, sistem menerapkan metode TF-IDF untuk mengubah dokumen teks menjadi representasi vektor numerik. Vektor ini menunjukkan seberapa penting sebuah kata dalam konteks dokumen tertentu dibandingkan dengan seluruh dokumen. Ketika pengguna memasukkan kata kunci atau query, teks query tersebut juga diproses dan dikonversi menjadi vektor TF-IDF. Kemudian sistem menghitung tingkat kemiripan antara query dan setiap dokumen menggunakan metode quotient similarity. Dokumen-dokumen dengan nilai kemiripan tertinggi dianggap paling relevan dan ditampilkan kepada pengguna sebagai hasil pencarian. Proyek ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman dengan bantuan pustaka-pustaka populer seperti Pandas untuk mengolah data, Scikit-learn untuk pemodelan TF-IDF, dan quotient similarity serta sastrawi untuk memproses bahasa alami dalam bahasa Indonesia. Sebagai pelengkap, sistem ini juga dikembangkan dengan antarmuka pengguna berbasis gradio agar lebih interaktif dan mudah digunakan oleh mahasiswa, peneliti, atau institusi akademik. Dengan ini, proses pencarian jurnal ilmiah menjadi lebih efisien, relevan, dan dapat membantu mempercepat proses penelitian atau penulisan ilmiah. Selanjutnya adalah shortcut dari proses code tersebut. Yang pertama adalah code dan masuk ke lowercase, stop word, dan diproses menjadi lamites, masuk ke TF modeling, terus masuk ke dalam pencarian ranking dan hasil. Lalu kita lanjutkan yang di screenshot UI dan penjelasannya. Ini adalah hasil dari UI yang pakai Gradio yang tadi. Tampilan UI sistem pencarian abstrak jurnal. Pada tampilan ini terdapat tempat untuk memasukkan query atau kata kunci untuk memilih dokumen jurnal yang diinginkan. Ada juga tombol cari yang digunakan untuk memulai proses pencarian dokumen jurnal setelah bisa memasukkan kata kuncinya. Lalu masukkan kata kunci untuk menemukan dokumen relevan seperti kata kunci yang sesuai yang diinginkan mengenai topik jurnal yang akan dicari. Seperti contoh, COVID-19 berpengaruh besar terhadap sistem pembelajaran di Indonesia. Lalu klik tombol cari berwarna biru pada sebelah kanan UI dan sistem akan secara otomatis mulai pencarian. Lalu setelah sistem melakukan pencarian, maka muncul dokumen relevan yang ditemukan oleh sistem dan ditampilkan pada UI ini. Dokumen yang ditampilkan dilengkapi dengan nama, nomor dokumen, skor similarity, dan penanda pada setiap isi dokumen dengan warna kuning sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan tadi. Dokumen relevan ditampilkan berurutan sesuai skor similarity paling tinggi setiap dokumen. Jadi, dokumen yang ditampilkan paling atas merupakan dokumen yang paling relevan dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya langsung masuk ke dalam code. Yang di sini yang pertama kita menginstal Gradio terlebih dahulu. Nah, lalu kita mengimport beberapa library yang ada di Python.
lalu menginstal library Sastrawi. Nah, di sini kita langsung meng-load data atau membaca data yang dari file CSV untuk dibaca. Dan di sini sudah terlihat beberapa dokumen dokumen abstrak dari jurnal. Lalu pada code ini mengubah data data kalimat jurnal menjadi huruf kecil menggunakan case folding lowercase. Nah, lalu kita masuk ke dalam stopword. Di sini kita menghapus beberapa kata yang tidak ada artinya. Lalu sudah bisa di-run, lanjut. Lalu masuk ke steamer. Nah, lanjut. Lalu masuk ke lemitize. Nah, setelah data melakukan preprocessing di atas tadi, lalu masuk ke dalam code untuk membuat model TF dan IDF-nya. Nah, di sini sudah tertera output dari TF IDF dan juga ada score similarity. Nah, di sini kita akan coba run untuk apa namanya query-nya atau lalu kita coba masuk di link-nya atau di sini juga bisa tapi kita milih di sini. Nah, pada tampilan antarmuka ini kita bisa memasukkan query atau kata kunci untuk mencari jurnal. Nah, di sini kita contohnya memasukkan query dengan kata peranan data sangat penting, terutama memasuki era ledakan data atau big data. Lalu kita klik cari. Nah, di sini eh, tertampil 3 dokumen teratas yang sesuai dengan kata kunci yang telah dimasukkan. Jadi di sini dokumen teratas yaitu dokumen nomor 2, lalu dokumen nomor 1, dan dokumen nomor 3. Nah, pada tampilan ini dokumen yang ada pada bagian atas sendiri itu adalah dokumen yang paling relevan dengan kata kunci yang dimasukkan atau dengan query-nya. Kita coba di query yang lain. Kita coba seperti yang ada pada laporan. Nah, setelah kita memasukkan query baru, maka tertampil lagi dokumen yang relevan dengan kata kunci. Nah, di sini ada tanda kuning pada tampilan itu menandakan kata yang relevan dengan query yang telah dimasukkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.